Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Mutia dalam video pembelajaran matematika kelas 9. Dalam video ini, kita akan mempelajari tentang transformasi geometri bagian pertama, yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, mungkin anak-anak Ustazah sudah familiar dengan istilah refleksi atau pencerminan ya. Istilah ini juga digunakan dalam ilmu fisika loh. Namun, bagaimana sih konsep refleksi dalam transformasi geometri? Yuk kita simak videonya. Ada sebuah cermin. Semua tentu tahu dong cermin itu digunakan untuk apa? Ya, cermin itu digunakan untuk melihat bayangan. Saat kita bercermin, kita akan melihat bayangan diri kita. Bayangan yang terbentuk pada cermin adalah salah satu contoh dari transformasi geometri, yaitu refleksi. Selain cermin dari kaca, kita juga bisa melihat bayangan benda pada genangan air sungai atau air danau. Nah, apalagi ya kira-kira yang bisa kita jadikan cermin? Dalam video ini, kita akan membahas tentang konsep refleksi, jenis refleksi geometri, dan menentukan koordinat bayangan pada grafik Kartesius yang direfleksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, coba kita perhatikan gambar bayangan bukit pada danau. Bukitnya ada di atas, bayangannya ada di bawah. Bayangan bukit pada danau sama persis dengan bukit aslinya. Namun terlihat terbalik posisinya. Kok bisa ya? Perhatikan dua gambar ini. Pada gambar ini, bendanya sama-sama tegak. Cerminnya juga tegak. Sehingga bayangan yang dihasilkan juga tegak. Nah, jarak benda dengan cermin bagaimana? Ya, jarak antara benda dengan cermin akan selalu sama dengan jarak bayangan pada cermin. Apa sih refleksi atau pencerminan? Refleksi atau pencerminan adalah salah satu transformasi geometri yang banyak ditemukan di sekitar kita. Refleksi dalam arti geometri menggambarkan bayangan suatu bangun pada cermin. Nah, bagaimana kita membuat bayangannya? Jadi, bayangan tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu sumbu cerminnya atau sumbu simetrinya. Yang kedua, tarik garis tegak lurus pada sumbu cermin dari tiap-tiap sudut bangun atau titik yang akan kita buat bayangannya. Yang ketiga, jarak antara titik pada bangun dengan titik pada bayangan harus sama terhadap sumbu cermin. Jenis refleksi. Yang pertama adalah refleksi titik. Kenapa titik? Karena titik adalah bangun geometri paling sederhana. Maka untuk merefleksikan titik, yang pertama harus diperhatikan adalah sumbu pencerminan. Kedua, letakkan bayangan titik dengan jarak yang sama terhadap sumbu pencerminan. Nah, contohnya, tentukan bayangan titik A2,3 terhadap sumbu X. Pada gambar kita lihat koordinat titik A ada di 2,3. Titik A ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Penyelesaiannya, yang pertama kita tahu bahwa sumbu cermin adalah sumbu X. Maka titik A 2,3 berjarak 3 satuan dengan sumbu X, maka bayangannya A aksen berjarak 3 satuan juga pada arah yang berlawanan, yaitu di bawah sumbu X. Secara rumus refleksi terhadap sumbu X adalah X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan X, min Y. Jadi pada pencerminan ini yang berubah nanti nilai Y-nya. Yang tadinya positif berubah menjadi negatif. Maka titik A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X
diperoleh koordinat titik A aksen menjadi 2,-3. Yang kedua adalah refleksi ruas garis. Untuk menentukan bayangan hasil refleksi dari suatu ruas garis atau segmen garis, maka kita merefleksikan kedua titik yang berada pada ujung dari garis tersebut. Contoh, diketahui ruas garis KL dengan titik K min 1,2 dan L 3,4. Tentukan bayangan ruas garis KL jika dicerminkan terhadap sumbu X. Sama halnya dengan refleksi pada titik, maka titik K min 1,2 dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan K aksen minus 1, minus 2. Dan titik L 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan L aksen 3, minus 4. Sehingga ruas garis KL dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan ruas garis K aksen L aksen dengan K aksen min 1, min 2 dan L aksen 3, min 4. Yang ketiga, refleksi bangun datar. Nah, untuk menentukan bayangan hasil refleksi dari suatu bangun datar, maka kita perlu merefleksikan setiap titik sudut dari bangun datar tersebut. Contoh, diketahui segitiga ABC dengan A 1, min 1, B 2,3, dan C 3,1. Maka bayangan segitiga ABC terhadap sumbu Y adalah. Nah, kali ini bangunan segitiga ABC akan kita cerminkan terhadap sumbu Y. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka secara rumus XY berubah menjadi min X, Y. Yang berubah adalah nilai X. Kalau pada sumbu X yang berubah nilai Y, maka jika dicerminkan terhadap sumbu Y yang berubah nilai X. Sehingga titik A yang tadinya 1, minus 1 ketika dicerminkan terhadap sumbu Y berubah menjadi A aksen min 1, min 1. Titik B 2,3 menjadi B aksen minus 2,3. Titik C 3,1 menjadi C aksen minus 3,1. Jadi segitiga ABC dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan koordinat A aksen min 1, min 1, B aksen min 2,3, dan C aksen min 3,1. Nah, insya Allah mudah-mudahan anak-anak ustazah bisa memahami dari materi ini ya. Sekian video pembelajaran kita. Semoga ilmunya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.